Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan gurame yang teman-teman budidayakan juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang perbandingan budidaya ikan gurame di musim kemarau dan di musim penghujan. Jadi mana dua musim ini yang lebih baik untuk budidaya ikan gurame. Nah, ini menurut pendapat saya saja ya. Mungkin teman-teman ada pendapat yang berbeda, karena di sini saya bikin video berdasarkan apa yang saya alami dan apa yang saya terapkan di kolam ikan gurame saya. Nah, di sini saya update sedikit kolam ikan gurame saya yang nomor 2 ini. Sebenarnya sudah selesai diperbaiki, tidak mengalami kebocoran lagi karena di sini musim kemarau, jadi air agak susah. Jadi di sini kolam ikan guramenya belum saya isi, jadi saya isi sedikit seperti ini saja. Nanti rencananya saya guyur isinya ya, sedikit-sedikit airnya. Nah, jadi di sini saya bikin video ini pagi hari nih. Pemandangan kolam ikan gurame saya. Ini gurame usia 6 bulan ya. Sudah mulai nafsu makannya sudah mulai kuat ya. Di sini saya kasih daun talas yang agak lembut ya supaya cepat habis. Nah, yang ini juga usia 6 bulan. Nah, yang di sini gurame saya usia 8 bulan nih teman-teman. Nah, kalau sudah di atas 8 bulan biasanya pakan daun talasnya yang tua-tua seperti ini, yang agak keras teksturnya, itu dimakan juga nih teman-teman. Tapi kalau untuk gurame yang kecil itu biasanya kurang suka dia makan daun talas yang keras seperti ini. Digigit, daun talasnya digigit tapi tidak dimakan teman-teman, jadi sampah saja di permukaan kolam. Nah, ini juga gurame saya usia 8 bulan. Nah, ini airnya agak sedikit kotor, ini pengaruh ya dari musim kemarau teman-teman. Biasanya kalau hujan turun ini airnya bagus di permukaan kolamnya. Kalaupun hijau, dia hijaunya bagus bentuknya ya. Tapi ini seperti kayak berminyak. Tapi di bawah ya, di bawah air ini misalnya sejengkal dari atas permukaan ini airnya bagus nih teman-teman. Karena setiap hari itu saya buka keran yang ada di bawah ini ya, keran pembuangan ini saya buka semua supaya kotoran yang di bawah itu terbuang teman-teman. Di bagian lantai kolam ini agak landai ya, landai ke tengah. Nanti di tengahnya ada pipa pembuangan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan video kali ini, yaitu perbandingan antara musim kemarau dan musim penghujan untuk budidaya ikan gurame. Kalau saya pendapat saya pribadi, saya lebih mending di musim penghujan teman-teman ya, musim penghujan tapi tidak kondisi banjir ya di tempat saya. Nah, jadi di sini ya, di tempat saya budidaya ikan gurame ini memang sering terjadi banjir saat musim penghujan. Jadi sekitar bulan 12 ya, atau bulan Desember sampai dengan April biasanya itu terjadi musim hujan, dan juga biasanya banjir nih teman-teman. Nah, di tahun kemarin 2023 itu banjir tapi nggak sampai ke samping kolam. Nah, di 2024 awal sampai dengan April teman-teman, itu menurut saya banjir yang terlama, sampai sekitar 5 bulan dari Desember ya, pertengahan Desember sampai dengan April. Itu kalau di samping kolam sini, di sini ini mungkin sekitar 1 meteran teman-teman. Nah, jadi kenapa saya bilang lebih mending di musim penghujan daripada musim kemarau? Di musim penghujan kita bisa ganti air teman-teman. Saya ganti air kolam ikan gurame ini dengan air hujan, ganti pakai air hujan. Nah, biasanya ini kan memang pakai talang nih ya di atap rumah saya, tapi air hujan itu langsung jatuh ke kolam. Biasanya di sini di sini nih, ini kan ada papan ini ya. Nah, biasanya saya taruh ember ya, saya taruh ember di sini yang sudah saya modifikasi, ada lubang kerannya
nanti saya arahkan selangnya nanti ke kolam yang mau saya ganti airnya. Jadi saat musim penghujan itu enaknya kita bisa ganti air ya, ganti air terus ya di kolam. Jadi kondisi air kolam itu selalu bersih teman-teman, bersih, dan juga kolamnya juga sehat ikannya kalau menurut saya pribadi. Kalau di musim kemarau ya, kalau saya itu agak kesulitan dari segi air teman-teman. Jadi tempat saya ini kalau misalnya musim kemarau itu air sumur tetap ada teman-teman, cuma untuk mengisi air kolam ini kebutuhannya kan banyak, jadi agak sulit teman-teman. Jadi seperti itu. Nah kalau misalnya di musim penghujan ikan gurame itu tidak bisa dikasih makan dengan pelet ya, kita bisa kasih makan dengan daun talas seperti ini, jadi nggak masalah. Kalau misalnya di musim kemarau seperti ini kita memang lebih banyak kasih makan dengan pakan pelet. Kalau daun talas ini biasanya kalau di musim kemarau pertumbuhannya agak lambat teman-teman, karena tanahnya kering ya, di hutan juga seperti itu, dan tanaman talas yang ada di atas kolam ini juga nah seperti ini nih teman-teman, menguning seperti ini, tidak subur ya. Jadi ya seperti itu. Kalau misalnya di musim penghujan daun talas ini tumbuh subur sekali, apalagi kangkung yang ada di belakang rumah ini ya, ini saya manfaatkan untuk pakan gurame, itu tumbuh subur sekali apalagi musim penghujan ya. Kalau misalnya musim kemarau ini ganti air sulit ya, tanaman talas itu tidak subur, kemudian juga kita lebih banyak kasih makan ikan guramenya dengan pakan pelet, sehingga kos pengeluaran kita untuk membeli pakan pelet itu lebih besar teman-teman. Nah seperti itu. Kalau saya lebih mending ya musim penghujan ketimbang musim kemarau, karena kalau musim penghujan itu bisa ganti air, kasih makan ikan gurame dengan daun talasnya makin sering karena daun talasnya tumbuh subur sekali di hutan. Biasanya kalau musim penghujan itu ya, satu hari misalnya hari ini saya ambil 2 hari kemudian itu sudah tumbuh pucuknya teman-teman, pucuknya seperti ini nih. Nah daun talas yang lebar-lebar seperti ini nih teman-teman langsung tumbuh. Kalau misalnya musim kemarau itu bisa ditunggu sampai 1 minggu teman-teman baru tumbuh pucuknya seperti ini tadi ya, itu kendalanya. Kalau musim kemarau ya ganti air sulit, teman-teman bisa lihat ya di video saya ini, kolam saya ini agak di permukaannya agak kotor ya, karena memang air ini setiap hari dikurangi ya, dibuka keran, penambahan airnya itu 1 minggu sekali ya, per kolamnya itu 1 minggu sekali saya tambah airnya. Nah di musim kemarau ini juga kolam itu airnya menyusut teman-teman, karena tidak hujan, kondisinya panas terus ya, jadi airnya menguap teman-teman. Di kolam saya ini saya tambah terus airnya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang perbandingan budidaya ikan gurame di musim kemarau ataupun musim penghujan. Semoga bermanfaat. Ini hanya sebatas pendapat saya, mungkin di tempat teman-teman sekalian itu berbeda ya, musim kemarau tapi akses airnya masih ada, artinya tidak berpengaruh ya musim kemarau dengan musim penghujan untuk budidaya ikan guramenya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun menyanggah video saya, silahkan tulis di kolom komentar. Di sini saya niatnya sharing apa yang saya terapkan di kolam ikan gurame saya.